Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Adelia Septiani dengan NIM 21104111037 dari kelas D mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai teori kultivasi. Topik yang akan dibahas ada 6. Yang pertama ada definisi, ada sejarah, asumsi, karakteristik penonton, dan peranan, dan juga case. Teori kultivasi ini merupakan teori yang memusatkan perhatian pada pengaruh media komunikasi, khususnya dalam televisi kepada khalayak. Nah, teori kultivasi menjadi salah satu teori komunikasi massa yang mengemukakan bahwa tayangan televisi ini dipercayai oleh khalayak penonton sebagai realitas dari kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang disajikan dalam televisi itu bisa menjadi acuan untuk seseorang itu terpengaruh akan apa yang mereka lihat di televisi. Jadi televisi memberikan pengaruh sehingga nanti pengaruh yang ada itu bisa merubah pikiran dan juga tingkah laku dari penonton itu sendiri. Nah, historinya, teori kultivasi ini pertama kali dikenalkan oleh profesor bernama George Gardner. Riset pertamanya pada awal tahun 1960-an mengenai proyek indikator budaya untuk mempelajari pengaruh penonton televisi. Di mana Gardner ini bersama rekan-rekannya ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan oleh penonton televisi. Nah, tradisi pengaruh media dalam jangka waktu yang panjang dan efek yang tidak langsung yang menjadi kajian Gardner mengenai pengaruh penggunaan televisi tersebut. Nah, teori kultivasi ini sendiri pada awal ini berfokus pada kajian akan televisi dan juga audiens, khususnya tema-tema kekerasan di televisi. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, teori ini juga digunakan untuk kajian di luar tema-tema dari kekerasan. Asumsi dari teori komunikasi, lebih tepat teori kultivasi. Yang pertama adalah televisi menjadi media massa yang bisa membentuk cara berpikir dan membuat kaitan dari masyarakat. Jadi televisi ini menayangkan suatu hal yang mana bisa membuat penonton itu terpengaruh, berpikir dan juga akhirnya terpengaruh, berubah pola pikirnya, berubah tingkah lakunya, sehingga apa yang ditayangkan itu mengubah semua cara pandang dan menyamaratakan apa yang dilihat dengan dunia nyatanya. Kemudian semakin banyak orang yang menghabiskan waktu untuk menonton televisi ini, semakin kuat kecenderungan untuk menyamaratakan realitas televisi dengan realitas sosial. Terus yang ketiga ada penonton ringan cenderung menggunakan media massa dan sumber informasi yang lebih bervariasi, sedangkan penonton berat cenderung mengandalkan televisi ini sebagai sumber informasi mereka. Jadi penonton ringan itu hanya menggunakan televisi sebagai selingan perolehan informasi. Informasi yang mereka cari itu nggak cuma dari televisi, tapi dari media online, media digital, sosial media. Jadi mereka nggak berfokus pada televisi sebagai sumber utama informasi. Berbanding terbalik dengan heavy viewers atau penonton berat, mereka sangat mengandalkan televisi untuk memperoleh informasi. Kemudian yang keempat ada perkembangan teknologi baru ini memperkuat pengaruh televisi. Kita tahu teknologi semakin berkembang, banyaknya media-media baru, media online, media digital, media sosial media, apa yang ditayangkan, apa yang diberikan, apa informasi yang disajikan melalui media-media tersebut makin mempengaruhi, makin mendorong pengaruh dari televisi, dari apa yang ditayangkan dari televisi itu sendiri. Kemudian ada karakter penonton televisi. Nah, karakteristik penonton itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah light viewers dan juga heavy viewers. Nah, light viewers itu sendiri adalah penonton yang biasanya menghabiskan waktu kayak kurang dari atau paling cuma 2 jam seharinya. Light viewers ini juga biasanya menonton televisi itu hanya untuk kebutuhan semata, kayak nggak dijadikan kayak mau nggak mau nonton. Kayak kalau misalnya mereka bosan, mereka nonton TV, mereka butuh informasi sesuatu, mereka nonton televisi. Kemudian light viewers juga tidak mudah terpengaruh dengan isi televisi, kayak karena mereka jarang nonton televisi, mereka nonton televisi itu cuma beberapa jam aja dalam sehari, bahkan mungkin jarang, kayak mungkin seminggu bisa beberapa kali nonton televisi. Jadi kayak pengaruh yang ditayangkan televisi itu nggak bisa diambil, nggak bisa diserap, nggak bisa
dilakukan oleh light viewers itu sendiri. Nah, sedangkan heavy viewers adalah orang yang biasanya menghabiskan waktu nih berjam-jam seharian, bahkan lebih dari 4 jam per harinya untuk nonton televisi. Kemudian mereka itu nonton televisi tuh tanpa peduli kayak mereka suka atau enggak, butuh atau enggak, pokoknya mereka nonton TV gitu. Kemudian mereka cenderung juga mudah terpengaruh dengan isi tayangan televisi karena mereka kayak butuh nggak butuh tetap nonton TV. Terus juga mereka menjadikan televisi sebagai sumber informasi utamanya. Jadi kayak apa yang ditayangkan di televisi itu gampang mudah dipengaruh atau gampang mudah diserap dan bikin orang tuh terpengaruh akan tayangan televisi itu sendiri. Kemudian ada peranan teori kultivasi. Nah, ada dua. Yang pertama adalah mainstreaming, yang mana kemampuan menyeragamkan berbagai macam pandangan di masyarakat tentang dunia televisi. Jadi kayak tayangan televisi ini ngebuat orang tuh berpandang tentang suatu hal kayak ya udah sama gitu. Sedangkan resonansi itu sendiri efek pengaruh pesan dan informasi yang diterima oleh penonton terhadap persepsi mengenai apa yang mereka lihat di televisi adalah suatu hal yang sama. Kayak misal ada tayangan sinetron di televisi, terus ada salah satu peran antagonis. Mereka berpersepsi bahwa tokoh antagonis ini juga di dunia nyata dia antagonis. Jadi kayak mereka jadinya hate comment lah, jadi hate speech gitu ke tokoh tersebut, padahal aslinya belum tentu dia antagonis juga. Kemudian ada contoh kasus dari teori kultivasi itu sendiri, yang mana ada kasus pembunuhan akibat dari menonton film American Horror Stories. Pembahasannya adalah ada seorang wanita bernama Britney Jade. Ia menjadi seorang pembunuh sebab ia membunuh kakek kandungnya sendiri. Kenapa bisa? Karena dia bersama temannya ini ingin mendapatkan tabungan milik sang kakek, dan dia melakukan berbagai hal cara agar ia bisa memperoleh tabungan tersebut, dan cara yang dilakukannya adalah pembunuhan. Nah, yang dilakukan ini adalah akibat dari Britney ini menonton sebuah film berjudul American Horror Story, yang mana film tersebut bercerita tentang kasus pembunuhan yang sadis. Nah, bisa kita asumsikan bahwa Britney ini termasuk dia orang yang heavy viewers. Dia menonton tayangan televisi menjadikan itu sebagai dia terpengaruh akan apa yang ditayangkan dari film American Horror Story ini, sehingga dia melakukannya kepada sang kakek untuk mendapatkan hal yang ia inginkan, yaitu tabungan. Hingga pada akhirnya si Britney ini dihukum seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 21 tahun penjara. Baik, sekian pembahasan mengenai teori kultivasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.